Halo para penonton, perkenalkan nama saya Fritz Ivan Sinaga. Saya dari kelas 11 MIPA 1 dan saya sekolah di SMA Negeri 01 Gayam. Pada video kali ini saya akan mengajarkan kita tentang elastisitas dan kumhong. Pertama-tama kita bahas elastisitas dulu ya. Elastisitas itu yang akan saya bahas itu ada 3, yaitu tegangan, regangan, dan modulus yang. Nah, tak semua benda itu elastis 100%. Ada juga benda yang plastis. Nah, ini seperti sepeda ada contoh benda elastis. Ya. Lalu itu ya. Lalu gimana kalau yang plastis ya ini? Yang plastis entah gimana nih. Langsung saja kita ke pembahasannya. Tapi yang kita bahas pertama ialah tegangan. Oke, kita masuk ke tegangan ya. Suatu benda elastis akan bertambah panjang sampai ukuran tertentu ketika ditarik oleh sebuah gaya. Besarnya tegangan pada sebuah benda adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja benda terhadap luas penampang benda tersebut. Ya, kalau perhatiannya itu ya, tegangan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Ya. Saya ambil ini satu alat peraga yang akan saya jadikan contoh soal. Ini rangkaian tunggal ya. Nah, massa kacang hijau ini adalah 400 gram. Kemudian diameter penampang ini adalah 3 mm dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti apakah prosesnya? Seperti apakah cara menjawabnya? Mari kita perhatikan sama. Oke, pada alat peraga tadi diketahui diameter penampangnya 3 mm, kemudian massa kacang hijaunya 400 gram dan percepatan gravitasinya sama 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya ini apa ya? Kita perhatikan keterangan. Nah, di sini ya ada diameter pegas. Satunya meter loh. Ini milimeter. Ubah ke meter. Jadi apa itu? 3 dikali 10 pangkat negatif 3 meter ya. 3 dikali 10 pangkat negatif 3 meter. Kemudian sini M, massa benda ya. Satuannya harus kilogram. Nah, ini kan 400 gram. Ubah jadi kilogram ya. 0,4 kilogram atau 4 dikali 10 pangkat negatif 1 kg. Lanjut G, percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian F, gaya benda, satuannya Newton. Dan luas penampang, satuannya meter kuadrat. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikan tegangan ini? Yang satuannya Newton per meter kuadrat ini? Perhatikan penyelesaiannya. Tegangan sama dengan gaya benda dibagi dengan luas penampang. Nah, gaya di sini adalah gaya berat, sehingga rumusnya ialah ini: massa dikalikan dengan percepatan gravitasi dibagi dengan A, luas penampang. Nah, itu pentil sepeda tadi itu penampangnya itu berbentuk lingkaran ya, sehingga rumus luasnya ialah 1/4 dikalikan dengan pi dikalikan dengan diameter yang dikuadratkan ya. Jadi sama dengan 0,4 kg dikalikan 10 meter per sekon kuadrat dibagi dengan 1/4 dikali dengan 3,14 dikalikan dengan dalam kurung 3 dikalikan dengan
dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3 pangkat 2 meter kuadrat ya. Dan sama dengan 4 Newton dibagi dengan ini dikalikan semua hasilnya 7,065 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6 meter kuadrat sama dengan 0,56 dikalikan dengan 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kok bisa? Itu 10 pangkat min 6. Padahal tadi ini min 6. Loh, kok bisa jadi 6? Ibarat itu seperti ini ya. Ini sifat eksponen 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Coba 1 per A pangkat negatif N, maka berapa dia? A pangkat N. Udah paham ya sampai sini ya? Nah, ini kan sudah jadi kayak gini nih. Tapi ya kita percantik lagi lah bentuk notasi ilmiahnya. Kita percantik lagi jadinya 5,6 dikalikan dengan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat ya. Kita lanjut ke tegangan. Maaf, kita lanjut ke regangan. Baik, kita lanjut ke regangan ya. Regangan merupakan perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. Jadi ini kita tarik terus kan jadi longgar tuh. Itulah yang namanya regangan. Ya, regangan dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda tadi ya terhadap panjang benda mula sebelum saya tarik terus ya kan. Nah, lalu gimana dengan contoh soalnya? Perhatikan sekarang. Nah, kita ambil alat yang sama lagi. Sekarang Anda perhatikan. Nah, ini panjang petir sepeda ini sebelum ditarik nih, ya sebelum dia papain. Ini 15 cm, murni 15 cm. Nah, sekarang coba, diberi gaya berat sehingga ini gayanya berubah, sehingga panjang ini berubah. Saya sudah ukur ya, dan panjang setelah diberikan massa ini 25 cm. Nah, gimana cara mengerjakannya? Ayo kita saksikan. Baiklah, inilah contoh soal tentang alat peraga tadi ya, tentang regangan ya. Dari sini sampai sini itulah panjang mula. Dari sini sampai sini adalah perubahan panjang ya, atau pertambahan panjang. Artinya dari sini sampai sini itu adalah panjang pentil sepeda setelah diberikan massa. Nah, diketahui sini adalah panjang mula-mulanya itu adalah 15 cm. Kemudian panjang setelah diberikan massa itu ialah 25 cm. Apa yang tanya? Apakah ini? Ini namanya regangan ya. Ya, regangan bisa juga disimbolkan dengan seperti ini, 3 terbalik ya, bisa juga seperti ini. Nah, bagaimana penyelesaian ini? Regangan ya sama dengan delta L per panjang mula-mula ya, atau L0 ya. Dimana ini satuannya meter, ini satuannya meter, dan ini satuannya meter juga. Semuanya ini satuan meter kecuali regangan, tak ada satuan. Apa rumus delta L? Apa rumus delta L? Yaitu adalah panjang setelah diberi massa dikurangi dengan panjang sebelum diapa-apain ya, dibagi dengan panjang sebelum diapa-apain. L1 dikurangi dengan L0 dibagi dengan L0 ya. Masukannya ini dah diubah ya. Tuh. Jadi 0,25 meter dikurangi dengan 0,15 meter dibagi dengan 0,15 meter ya. Dikurangi hasilnya 0,1 meter dibagi dengan 0,15 meter, hasilnya adalah 2/3 ya. Oke, kita lanjut ke modulus yang. Oke, lanjut ke
modulus yang atau modulus elastisitas ya. Modulus yang adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan suatu benda. Dengan kata lain, modulus yang ini adalah perbandingan antara tegangan dan regangan pada suatu benda ya. Di mana nilai modulus yang ini menunjukkan tingkat elastisitas suatu benda ya. Kalau nilai modulus yang ini makin besar, artinya semakin besar pula tegangan yang diperlukan untuk meregangkan suatu benda. Langsung saja ke contoh soal. Oke, inilah dia contoh soalnya tentang modulus elastisitas atau modulus Young ya. Diketahui gayanya itu gaya alat peraga yang saya tunjukkan tadi adalah 4 Newton. Kemudian luas penampangnya adalah 7,065 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6 meter kuadrat. Kemudian delta L nya itu sama dengan 0,1 meter dan L0 nya sama dengan 0,15 meter ya. Deteksi adalah modulus Young ya. Ini namanya modulus Young. Bisa juga Y, ini juga simbol Y kapital bisa, E pun juga bisa ya. Apa satuannya? Nih, Newton per meter kuadrat ya. Sama dengan satuan tegangan. Kenapa? Karena ini kan tidak ada satuan. Regangan kan tidak ada satuan ya. Langsung saja. Modulus yang sama dengan tegangan dibagi dan regangan. Tegangan itu rumusnya ialah gaya bagi luas penampang per regangan ya. Delta L per L0 ya. Sama dengan, masukkan saja langsung. F nya 4 Newton dibagi dengan luas penampangnya 7,065 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6 meter kuadrat per, dan dibagi dengan 0,1 meter ya, dibagi dengan L0 0,1 meter, sama dengan ini, langsung bagi saja dapatnya ini 5,6 dikalikan dengan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat per 2 dibagi dengan 3 ya, sama dengan 5,6 dikalikan dengan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat dibagi dengan 2/3 ya. Ini saya sederhanakan biar lebih mudah lagi ya. Kemudian jadikan kali dan kriteria dengan catatan ini dibalik ya, sebelah kanan dibalik, dimana penyebut jadi pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang ya. Seperti ini. Ya udah, langsung saja dioperasikan hasilnya ini. 8,4 dikalikan dengan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Oke. Kita lanjut ke hukum Hooke. Tapi sebelum kita ke hukum Hooke ya, saya akan berikan satu hal dulu ya. Yang namanya elastis itu pasti ada batasnya ya. Sekarang perhatikan nih kan ya. Nah, ini kan cetak ini kan. Nah, ini namanya deformasi elastis. Artinya dia ini masih elastis ya. Tapi kalau udah kayak gini, tapi saya tarik lagi nih. Ini dia termasuk ke deformasi plastis ya. Tapi kalau gini nih, tidak ada termasuk dalam yield point ya. Dimana udah tegang bener ya, udah tegang bener. Lalu akhirnya masih patah. Susah banget lagi ya. Main. Nah, ini udah kondisi dimana dia sudah jadi patah ya. Sakit. Oke, habis ini baru beneran kita lanjut ke hukum Hooke. Nah, kita masuk ke hukum Hooke ya. Pada tahun 1678 ya, Robert Hooke, si penemu hukum Hooke ini, menyatakan kalau apabila gas ditarik dengan suatu gaya yang tanpa melampaui batas elastisitasnya, maksudnya itu masih ke deformasi elastis maupun plastis ya, tapi tidak sampai ke titik yield point ya. Nah, itu gas itu akan bekerja gaya pemulih ya, yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya ke
tetapi arahnya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau misalkan yang bergerak sini, dia pelurunya bergerak kemana? Kalau saya tarik ini sini, dia bakal seperti itu. Nah, lalu gimana rumusnya? Baik, kita pakai inilah dia rumusnya, ya, rumus dari hukum Hooke yang diterapkan oleh Robert Hooke, ya. F sama dengan K dikalikan dengan delta X, ya. F ini apa? Gaya. Satuannya apa? Newton. K ini apa? Konstanta pegas. Satuannya apa? Newton per meter. Delta X ini apa? Pertambahan panjang. Satuannya apa? Meter. Ini adalah apa? Segitiga rumusnya, ya. F sama dengan K dikali dengan delta X. K sama dengan F dibagi dengan delta X. Delta X sama dengan F dibagi dengan K. Kita lanjut ke energi potensial elastis. Oke, kita lanjut ke energi potensial elastis. Pada olahraga panah itu, anak panah akan melesat jauh saat tali ditarik secara maksimal untuk memberikan regangan pada busur. Nah, jika tali itu hanya ditarik sedikit, maka anak panah itu pun hanya terlontar dalam jarak dekat saja. Ya, hal ini berarti energi potensial elastis ini tergantung pada pertambahan panjang material elastis yang secara tak langsung berhubungan dengan gaya yang diberikan pada benda elastis. Ya, mari saya contohkan. Ini tadi saya lompat teks kita sini, ya. Saya berikan gaya sedikit saja. Nah, masih bisa kan? Dekatkan dia. Tapi coba kalau saya ini tarik tadinya, hasilnya jauh. Bagaimanakah contoh soalnya? Mari kita perhatikan sama-sama. Oke, kita masuk ke contoh soal energi potensial elastis. Diketahui L0 sama dengan 15 cm, L1 sama dengan 25 cm, F sama dengan 4 Newton. Ditanya EP. Ini maksudnya apa ya? Kita keterangan terlebih dahulu, ya. L0 adalah panjang mula-mula, satuannya adalah meter. L1 panjang setelah ditarik, satuannya adalah meter. Ini centimeter, ini sentimeter. Ubah dong ke meter, jadinya 0,15 meter. Yang ini jadinya 0,25 meter dong, ya. Lalu tambah lagi nih, F adalah gaya, satuannya biasa Newton. Delta X adalah pertambahan panjang, satuannya sama meter. Dan K adalah konstanta pegas, satuannya adalah Newton per meter. Maka penjelasannya apa? EP itu rumus umumnya adalah ini, 1/2 dikalikan dengan konstanta pegas dikalikan dengan pertambahan panjang yang dikuadratkan, ya. Artinya kita harus mencari ini dulu dong, ya kan? Bagaimana rumusnya? Ini K sama dengan F per delta X, ya. Konstanta pegas sama dengan gaya dibagi dengan delta X. Delta X ini rumusnya apa? Panjang setelah ditarik dikurangi dengan panjang mula-mula. Nah, ingat satuannya meter, ya. Masukkan F sama dengan 4 Newton, L1 sama dengan 0,25 meter dikurangi dengan L0, ya 0,15 meter, ya, sama dengan 4 Newton per 0,1 meter, ya, sama dengan 40 Newton per meter, 40 Newton per meter, ya. K-nya sudah ketemu, delta X-nya juga sudah ketemu. Udah, langsung. Energi potensial elastis sama dengan setengah dikalikan dengan konstanta pegas dikalikan dengan delta X kuadrat.
sama dengan setengah dikalikan dengan 40 Newton per meter dikalikan dengan 0,1 kuadrat meter kuadrat. Kenapa 0,1 kuadrat? Ini pertamaan panjang yang dikuadratkan kan? Ya. Maka hasilnya 20 Newton per meter dikalikan dengan 0,01 meter kuadrat ya. Dikalikan hasilnya ialah 0,2 Joule ya. Kita lanjut ke hukum Hooke pada susunan pegas. Baiklah, kita lanjut ke hukum Hooke pada susunan pegas ya. Bagaimana sih susunan pegas yang dimaksud? Yang akan saya jelaskan itu ya komplit 4 ya, ada 4 yaitu rangkaian tunggal, rangkaian tunggal. Nah ini rangkaian tunggal, ini bukan cuma satu saja ya hanya satu saja. Kemudian ada rangkaian seri ya, ini rangkaian seri, dia tuh lebih dari satu pegas tapi dia main dihubungkan gitu. Ini saya bikin rangkap juga. Nanti di sini saya tambahkan itu masanya ya, masa kacang juga ini saya bikin. Kemudian ada rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel, dia ini pegasnya ini dikasih sejajar ya, sejajar nih ya. Nanti juga saya akan tambahkan masanya di sini. Nah jadinya itu kayak gini gitu. Dan yang terakhir adalah rangkaian campuran. Nah rangkaian campuran yang terdiri dari rangkaian paralel dan juga rangkaian seri ya. Ini rangkaian seri 2 rangkap, yang ini 3 rangkap. Saya tambahkan masanya itu di sini. Nah jadi seperti ini. Nah yang akan kita bahas pertama itu adalah rangkaian tunggal. Baiklah, kita memasuki rangkaian tunggal ya. Ini rangkaian tunggal. Saya langsung demonstrasikan saja gimana dia rangkaian tunggal. Nah, ini kan apa? Panjang sebelum dikasih beban ya, panjang pentil sebelum dikasih beban. Nah, ini adalah panjang pentil setelah dikasih beban. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya, bagaimana rumusnya? Mari kita. Oke, kita masuk ke contoh soal rangkaian tunggal. Nah, seperti ini gambarnya tadi pada alat peraga tadi ya. Diketahui tadi yang saya bilang adalah ini panjang mula-mulanya itu adalah 15 cm sama dengan 0,15 meter. Kemudian di sini masanya ini sama dengan 400 gram sama dengan 0,4 kg. Kemudian percepatan gravitasinya itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan L1 nya ya, panjang setelah diberi beban itu sama dengan 25 cm sama dengan 0,25 meter. Ditanya konstanta pegas, langsung saja hitung. Konstanta pegas sama dengan gaya dibagi dengan delta X ya kan, pertambahan panjang, sama dengan F ini adalah G berat ya. Nah F itu sama dengan apa? Massa dikalikan dengan percepatan gravitasi dibagi dengan ini L1 dikurangi dengan L0. Masukkan semuanya. M nya sama dengan 0,4 kg dikalikan dengan G nya adalah 10 meter per sekon kuadrat dikurangi dengan L1 nya adalah 0,25 meter dan L0 nya adalah 0,15 meter ya, dikurangi dikali dan dibagi. Hasilnya ialah 4 Newton dibagi 0,1 meter sama dengan 40 Newton per meter. Sebetulnya ini kenapa hasilnya bisa 40 Newton per meter? Dia seperti ini dia. Kemudian jadi seperti ini, kemudian jadi seperti ini. Kita lanjut ke rangkaian seri. Oke, kita lanjut ke rangkaian seri. Nah,
Seperti inilah rangkaian seri, ya, di mana setiap pentil ya atau setiap pegas disambung. Jadi seperti ini. Nah, ini saya sudah ukur secara teliti ya, di mana setiap pentil itu 15 cm. 15 cm juga, dan ini juga 15 cm. Masa kacang hijau ini 400 gram. Ya. Jadi total panjang nilainya adalah 45 cm. Nah, kemudian perhatikan saya lepas. Ya, panjang ya, panjang. Ini mulai dari 45 cm. Ya. Sebelum video ini diliput, saya sudah ukur ini setelah dikasih kacang hijau ini, ukurannya ini jadi 90 cm. Nah, bagaimana cara mencari konstanta pada setiap pegas? Kita simak sama-sama. Oke, kita masuk ke contoh soal rangkaian seri ya. Ini adalah kondisi sebelum masanya dilepas. Ini adalah kondisi setelah masanya dilepas. Nah, dari sini sampai sini itu panjang memula. Dari sini sampai sini itu adalah pertambahan panjang. Artinya dari sini sampai sini adalah L1. Ini adalah K1, K2, K3 sama juga ya. Yang diketahui dari soal ini adalah L0-nya itu adalah 45 cm. Kita konversikan jadi meter, 0,45 meter. Kemudian L1-nya itu adalah 90 cm ya. Konversikan jadi meter, hasilnya 0,9 meter. Kemudian massa benda sama dengan 400 gram, konversikan jadi 0,4 kg. Dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Detailnya adalah K1, K2, dan K3 dengan petunjuk besarnya sama ya, dengan keterangan besarnya sama. Kita langsung saja ke penyelesaian. Kalau dia konstanta pada rangkaian seri, dia tulisnya itu Ks ya. Ks sama dengan F per delta X ya. F sama dengan ya M kali G dibagi delta X. Apa itu? Bagaimana caranya? L1 kurang L0 ya, L1 dikurangi L0 sama dengan, masukkan di semuanya, 0,4 kg dikalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat dibagi dengan 0,9 meter dikurangi dengan 0,45 meter. Hasilnya ialah 4 Newton per 0,45 meter. Maka konstanta serinya ialah 8,88 Newton per meter. Nah, ini baru konstanta serinya. Yang ditanya adalah K1, K2, dan K3 ya. K1, K2, dan K3. Nah, agar kita menemukannya, gunakan rumus ini. 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Karena besar K1, K2, K3 tadi sama, jumlahkan saja. Jadi 3 per K1, K2, dan K3. Nah, 1 per Ks ya tentunya masukkan Ks-nya 8,88. Seperti itu. Kali silang aja. Srot. K1, K2, dan K3 sama dengan 3 dikalikan dengan 8,88 Newton per meter ya. Sama dengan 26,64 Newton per meter. Nah, itu untuk rangkaian seri. Kita lanjut ke rangkaian paralel. Oke, kita lanjut ke rangkaian paralel. Nah, ini adalah rangkaian paralel ya, dimana setiap pegas itu dipasang sejajar sehingga panjang mula-mula ini sama semua 15 cm ya. Sekarang coba saya letak masa kacang hijau ini. Sudah saya cek sebelum video ini diliput dan ternyata L1-nya itu adalah 16 cm. Nah, bagaimanakah cara mencari gaya yang ada di sini? Ya, tambah lagi,
diketahui juga K1, K2, K3 adalah 13,33 Newton per meter. Ya. Sekali lagi, bagaimana cara mencari gaya yang ada di sini? Mari kita perhatikan secara seksama. Oke, inilah contoh soal rangkaian paralel. Ini adalah gambarnya. Dari sini sampai sini adalah L0, dari sini sampai sini adalah delta X, artinya dari sini sampai sini adalah L1. Diketahui L0 adalah 15 cm, L1 adalah 16 cm. K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 13,33 Newton per meter. Ditanya gayanya berapa? Ya sudah, untuk penyelesaiannya ya, konstanta pada rangkaian paralel ini ditulis Kp. Sekali lagi, konstanta pada rangkaian paralel ditulis Kp. Apa rumusnya? K1 tambah K2 tambah K3. Nah, karena ini tugasnya hanya 3 ya, ini aja K1 tambah K2 tambah K3 sama dengan Bapak masukkan semuanya nih, 13,33 Newton per meter tambah 13,33 Newton per meter ditambah 13,33 Newton per meter. Hasilnya ialah 39,99 Newton per meter. Bulatkan aja jadi 40 Newton per meter. Nah, sudah dapat konstanta paralelnya. Tinggal langsung saja ke penyelesaian gayanya ya. F sama dengan konstanta paralel dikalikan dengan delta X, pertama panjang bekas ini, sama dengan 40 Newton per meter dikali dalam kurung 16 cm dikurangi 15 cm. Konversikan ini jadi meter, jadi 40 Newton per meter dikalikan dengan 0,16 meter dikurangi dengan 0,15 meter, jadinya sama dengan 40 Newton per meter, sama dengan 40 Newton per meter dikalikan dengan 0,1 meter. Hasilnya ialah 4 Newton. Nah, kita lanjut ke rangkaian campuran. Oke, kita masuk ke rangkaian campuran, di mana rangkaian campuran itu ada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, sekarang saya lepaskan. Oh, sebelum itu, ini setiap pegas panjangnya 15 cm. Jadi dari atas sampai sini, dari sini sampai sini, itu panjangnya 45 cm. Ya, sekarang saya lepas. Ya lumayan pak, ya agak panjang juga ya. Dan ini dan sebelum video ini diliput, saya sudah mengukur berapa L1 nya, yaitu 75 cm ya. Sekali lagi, panjang setelah saya lepas ini 75 cm. Kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal rangkaian campuran K1, K2, K3, K4, K5. Ini adalah kacang hijau yang diberi massa M ya. Dari sini sampai ke sini adalah delta X. Dari sini sampai ke sini adalah L1. Artinya dari sini sampai ke sini adalah L0 ya. Diketahui L0 nya ini adalah 45 cm sama dengan 0,45 meter. L1 sama dengan 75 cm sama dengan 0,75 meter. Dikonversikan ya ke meter. K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 13,33 Newton per meter. K4 sama dengan K5 sama dengan 40 Newton per meter. Yang ditanya adalah ini, gaya. Apa rumusnya? Kita cari dulu konstanta totalnya terlebih dahulu. Cari konstanta totalnya terlebih dahulu. Sama dengan, kita cari dulu konstanta yang paling atas sampai yang paling bawah. Ya, di atas ini apa? Konstanta paralel. Ya, sama dengan K1 ditambahkan dengan K2 ditambahkan dengan K3 sama dengan 13,33 Newton per meter
ditambahkan dengan 13,33 Newton per meter ditambahkan dengan 13,33 Newton per meter sama dengan 39,99 Newton per meter. Bulatkan jadi 40 Newton per meter. Lanjut apa lagi? Jumlahkan lagi dong sama ini. Karena yang tadi itu langsung K total ya, jadinya gini. Kenapa 1 per K total? Karena sebetulnya ini kan udah dicari nih konstan paralelnya, artinya kan jadi satu jalur tuh ya kan, artinya itu konstanta seri dong. Ternyata konstanta seri adalah konstanta total. Gimana rumusnya? Ini tadi ya, 1 per K total sama dengan 1 per Kp ditambahkan dengan 1 per K4 ditambahkan dengan 1 per K5 sama dengan 1 per 40 Newton per meter ditambahkan dengan 1 per 40 Newton per meter ditambahkan dengan 1 per 40 Newton per meter. Jadinya 3,40 Newton per meter. Jadinya 1 per 13,33 Newton per meter. Otomatis K totalnya ialah ini, 13,33 Newton per meter. Dah ketemu konstanta totalnya, udah langsung cari gayanya. F sama dengan konstanta total dikalikan dengan delta X sama dengan konstanta total dikali dalam kurung L1 dikurangi dengan L0 sama dengan 13,33 Newton per meter dikalikan dengan 0,75 meter dikurangi dengan 0,45 meter sama dengan 13,33 Newton per meter dikalikan dengan 0,3 meter, hasilnya ialah 3,99 Newton. Bulatkan jadi 4 Newton. Oke, pembahasan sudah selesai. Baiklah, sekian videonya pada kali ini ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan berikut adalah kesimpulan.